Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS di kelas 7 semester ganjil tahun 2020 bersama dengan Bu Iva. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial serta mengidentifikasi lembaga-lembaga sosial yang terbentuk karena interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, seperti yang dipelajari minggu kemarin, sangat penting sekali sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Interaksi antara orang per orang, kelompok dengan kelompok, hal ini akan membentuk namanya lembaga sosial. Karena kita tahu, mulai dari tidur sampai kembali tidur, artinya dari bangun tidur kemudian pergi tidur lagi, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Kenapa harus terjadi atau terbentuk lembaga sosial? Karena kebutuhan manusia ini yang harus dipenuhi akan menyebabkan manusia saling berinteraksi. Nah, interaksi antar manusia inilah yang menyebabkan kemudian munculnya lembaga sosial yang tadinya berupa norma-norma yang terbentuk. Kita lihat dalam bagian tersebut kebutuhan, kemudian yang dilanjutkan dengan terbentuknya norma-norma, akhirnya munculnya lembaga sosial. Syarat norma diterima oleh sebagian besar masyarakat. Yang kedua, menjiwai seluruh warga dalam sistem sosialnya. Dan yang ketiga, mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ada beberapa tingkatan norma. Yang pertama adalah berdasarkan daya pengikatnya, ada yang namanya cara, yaitu suatu perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang dalam suatu masyarakat, namun tidak secara terus-menerus. Contohnya, cara makan yang baik dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa tidak terus-menerus? Karena sesekali kita melihat juga memakai tangan kiri. Yang kedua, tingkatan berikutnya adalah kebiasaan atau folkways. Suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar. Ketika kita mencium tangan ibu kita atau ayah kita, secara sadar kita ingin menghormati beliau. Itu adalah bentuk hormat kita kepada orang tua yang kita lakukan secara sadar.
Kemudian ada tata kelakuan atau mores, yaitu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur berperilaku. Misalkan, bila berkendara tidak memakai helm akan terkena sanksi, atau melanggar traffic light juga akan terkena sanksi. Yang terakhir yaitu adat istiadat. Merupakan ide atau gagasan orang banyak yang hidup bersama dalam masyarakat atau kesukuan. Misalnya, norma adat yang berlaku pada tradisi-tradisi di daerah tertentu. Seperti di Bali yang masih menganut sistem kasta, maka untuk menikah harus sesuai aturannya. Misalnya dengan mereka yang dalam satu kasta, tidak boleh di luar kasta tersebut. Berbicara lembaga sosial, ada beberapa yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Kita telaah satu persatu. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat, di mana semua hal-hal baru akan diberikan oleh keluarga kepada seseorang atau kepada putra-putrinya. Pembentukan karakter, pembentukan akhlak, dan lain sebagainya dimulai dari lembaga keluarga. Fungsinya yang pertama adalah fungsi reproduksi. Karena dengan perkawinan dengan keluarga kemudian adanya anak-anak dan keturunannya. Kemudian fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Yang berikutnya adalah lembaga agama. Lembaga agama mempunyai fungsi sebagai pedoman hidup, sumber kebenaran, pengatur tata cara hubungan antar manusia dan manusia dengan Tuhannya. Tuntunan prinsip benar atau salah, benar dan salah. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan terhadap sesama. Pedoman manusia untuk berbuat baik, pedoman keberadaan sebagai ciptaan Tuhan, dan pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Kenapa kok ada pedoman untuk rekreasi dan hiburan? Karena ketika kita sebagai seorang muslim, ketika kita tidak enak hati, galau, dan lain sebagainya, maka beribadah adalah obat dari kegalauan kita. Yang berikutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini mempunyai fungsi memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, pedoman untuk pertukaran barang, pedoman tentang harga jual beli barang, pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, pedoman tentang cara pengupahan, dan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang berikutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Kita lihat fungsi manifest, yaitu menyiapkan masyarakat untuk mendapat pekerjaan. Karena memang dalam pendidikan, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mengembangkan bakat anggota masyarakat. 3. Melestarikan budaya masyarakat. Keempat, dan menanamkan keterampilan untuk partisipasi dalam demokrasi. Adapun fungsi latennya adalah mengurangi pengendalian orang tua. Sehingga kalau sekolah, maka tanggung jawab beralih kepada guru dan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu mempertahankan sistem kelas sosial dan memperpanjang masa remaja. Karena selama anak itu melaksanakan pendidikan masih dalam usia pendidikan atau belum usia produktif.
Berikutnya adalah lembaga politik. Merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan ketertiban hidup bermasyarakat. Contohnya lembaga politik ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, partai politik, dan lain sebagainya. Demikian anak-anak, semoga penjelasan hari ini atau ilmu yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dan kita baca doa penutup. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak untuk semangat kalian tetap memperhatikan pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.